Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon sepertinya hidupnya sangat sibuk belakangan ini, teman-teman. Setiap hari sepertinya dia harus mendatangi sebuah tempat untuk mencari celah baru terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena Rismon harus keluar dari jerat hukum. Dan konon kabarnya sekarang Rismon tidak lagi menggunakan pengacara TPUA. Tidak lagi menggunakan si Kosinudin. Kayaknya Rismon gak percaya dengan keahlian dan kemampuan Kosinudin, teman-teman ya. Makanya Rismon menunjuk pengacara sendiri. Ya itulah ya, makanya Kosinudin. Keahlian dan kemampuan diri itu ditingkatkan. Jangan cuma bisa berontak, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak tanpa dasar ilmu yang kuat gitu. Ini kan Kosinudin kerjanya hanya memenjarakan kliennya, teman-teman. Nah, kemarin Rismon ini, teman-teman, mengunjungi UGM dan berharap bisa ketemu dengan humas ataupun kepala humas dan berharap dapat jawaban ataupun klarifikasi terkait ijazah Pak Jokowi. Tapi sayangnya lagi-lagi Rismon mendapatkan hal yang sangat memalukan gitu. Dia ditolak mentah-mentah oleh IGM, teman-teman. Padahal kan ini kampus dia dulu loh berkuliah. Aduh, itulah ya, orang kalau kelakuannya udah aneh-aneh ya, nggak ada lagi yang suka dengan kita, teman-teman. Nah, selain itu ada juga mantan Kabaris-Krim Polri yang menjelaskan seperti apa kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang ini menguatkan apa ya? Sepertinya ini menguatkan tuduhan, menguatkan persepsi masyarakat dan juga kepolisian untuk segera menjadikan tersangka Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal Padilla, dan kawan-kawan. Dan terakhir ada video dari kalau nggak salah Bung Pitra yang membawa borgol di iNews beberapa minggu kemarin, teman-teman, yang ikut merujak Kurnia. Karena kan sempat terjadi debat panas tuh. Nah, sekarang Bang Pitra mengungkapkan apa isi kepalanya mengenai Kurnia ini. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi ada kemarin emak-emak dibilangnya saya nggak berbobot. Saya baru lihat dia itu di TV. Selama ini saya nggak pernah lihat dia. Halo, lu di mana aja selama ini? Jangan lu bilang orang nggak berbobot, lu sendiri yang nggak bermutu omongannya. Mengatasnamakan rakyat, menjual-jual ayat. Ya. Menjual-jual ayat loh. Siapa tuh teman-teman yang dimaksud Bung Pitra? Ya siapa lagi kalau bukan Kurnia ya kan, yang katanya pembela ulama dan aktivis. Ulama yang mana yang dia bela? Aktivis yang mana yang dia bela? Ulamanya Kosinudin, ulamanya HTI, ulamanya FPI. Terus dia ngomong-ngomong kalau dia ini pengacara. Aduh, pengacara apaan si Kurnia ini ya kan? Itulah saudara-saudara apa ya kesimpulan dari kunjungan kita hari ini ke UGM. Rismon dicueki UGM, wah kasihan dan kemarin banget. Di Solo berjumpa dengan Pak Usman Amiruddin. Itulah hasilnya, dan meskipun tidak mendapatkan atau tidak bisa berjumpa kepada para pejabat UGM, baik Humas ya, Humas UGM pun tidak bisa kita jumpai karena dinas luar. Dan Profesor Wening katanya ada kunjungan Kementerian Saintek, ya, karena saya berkepentingan untuk berjumpa Profesor Wening. Jadi kita tunggu aja. Saya sudah kasih nomor HP, ya. Kalaupun 1 minggu ini nggak direspon ya saya akan lagi. Gitu loh, saya komplainkan lagi. Ini sepertinya orang yang paling sibuk di dunia ini sekarang itu Rismon, teman-teman. Rismon dan juga Sentana TV, yang orang Medan juga kalau nggak salah ya. Yang ya sekampunya Rismon kayaknya tuh, yang Sentana TV. Kayaknya mereka ini sibuk banget loh mencari celah baru untuk menyerang Pak Jokowi dari ijazah palsunya. Itulah tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar, Mon. Pak Jokowi itu kan selama ini diam, slow aja, nggak pernah melawan, dituduh ijazahnya palsu, slow aja. Ya gimana ya, giliran Pak Jokowi melapor kalian kalang kabut gitu.
Kalian kayak orang apa ya? Kayak orang kebakaran jenggot. Lari ke sana kemari, ke daerah sini, ke daerah B, ke daerah C, cari informasi. Udah kayak penyidik loh, udah kayak detektif orang ini. Tapi dia nggak dapat apa-apa, teman-teman. Kasihan banget ya. Aduh. Apa ini? Tiba-tiba politikus PDIP Betor Suryadi ijazah Jokowi dari Jalan Pramuka. Waduh, apalagi nih ya kan si Betor ini. Jadi Pak Betor maksudnya ini ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan Ya, jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar karena ada peristiwa di situ, ya kan? ya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar tuh. Selalu makanya cara seperti itu, seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus, Asik, jadi dibakar asik. jadi hilang. Pak Betor boleh nggak bertanya kenapa Pak Betor baru sekarang nih tampil nih, sementara sudah polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu Pak. Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin, Rismon pergi ke tempat Pak Kasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo Oh ikut Pak? sama TPU itu, Oke. saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan kepada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM. UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja sesuatu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Baris Krim memaksa, pengacara memaksa bahwa ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka Nggak normal. Ya. Saya lacak, saya tanya kader-kader partai. Aduh, ini framing baru lagi teman-teman. Ini apa ya? Cara berpikir yang sangat kocak dan nggak masuk akal gitu. Katanya Pasar Pramuka yang terbakar tahun 2024 kalau nggak salah ya. Tahun berapa Pasar Pramuka terbakar itu? Katanya karena untuk menutup kasus ijazah Pak Jokowi. Ini si Bitor ini. Kok bisa-bisanya ngomong begitu teman-teman? Kok bisa-bisanya dia ngomong begitu? Hanya karena ijazah Pak Jokowi katanya. Aduh, Bitor. Buktikan aja dulu ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka. Nggak usah bikin framing-framing aneh, Bitor. Ini kan framing Anda gunakan, Anda hembuskan hanya untuk menguatkan argumentasi Anda. Kalau ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka, padahal rekan Anda atau orang yang Anda sebut sebagai saksi ya, yang mengetahui tentang kejadian pembuatan ijazah ini di Pramuka, yakni Bang Andi Wijayanto, juga tidak mengiyakan tuduhan Anda. Tidak mengiyakan, bahkan ya membantah tuduhan Anda. Bahkan ya Bang Andi Wijayanto mengatakan dia tidak pernah berinteraksi dengan Anda. Kok bisa-bisanya Anda menyebut nama Andi Wijayanto gitu? Apa-apaan lagi Bitor nih. Aduh, aneh-aneh aja. Rupanya dia ikut kemarin ke Solo teman-teman, ke rumah Pak Jokowi. Ikut juga ke UGM. Kok ini ternak banteng ini udah ikut-ikut ternak onta ini? Ini banteng gurun kah? Aduh Bitor, kok ada ya orang seperti ini teman-teman? RISMON Ces Kecele, Andi Wijayanto tak kenal Bitor, bantah ijazah Jokowi cetak di Pasar Pramuka. Perburuan Rismon Sianipar DKK terus berlanjut. Mereka tak kenal lelah untuk mengklarifikasi orang-orang yang pernah melihat ijazah asli Jokowi. Salah satunya Andi Wijayanto, ex-gubernur Lemhanas yang dikenal dekat dan pernah memeriksa ijazah asli Jokowi. Andi disebut senior PDIP Bitor Suryadi sebagai orang yang tahu ijazah asli Jokowi dan dicetak di Pasar Pramuka. Namun, Andi yang juga politikus PDI Perjuangan itu membantah saat diwawancara dan ditemui Rismon DKK. Dia membenarkan bahwa ia merupakan sekretaris tim kampanye Jokowi pada Pilpres 2014.
Namun ia membantah adanya interaksi langsung dengan Bitor Suryadi terkait isu ijazah Jokowi ini. Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Bitor terkait apapun terkait ijazah Jokowi, kata Andi, seperti dikutip dari YouTube Sentana TV, Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Ia mengungkapkan, saat itu tugasnya hanya memastikan kelengkapan administrasi untuk disetor ke Komisi Pemilihan Umum. Di sisi lain, ia tak membantah melihat dokumen ijazah asli Jokowi. Namun kini kesulitan membandingkannya dengan ijazah yang kini beredar di media sosial setelah kasus dugaan ijazah palsu mencuat. Saya cenderung enggak ingat ya, di 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah, ujarnya. Pasalnya, kata dia, ia mengaku tak punya alasan meragukan keaslian ijazah Jokowi, sehingga tak betul-betul memerhatikan keaslian ijazahnya. Saat itu di kepala saya, seseorang yang sudah dicalonkan, sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur, tidak ada di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah, terangnya. Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap, itu tugas-tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen, tambahnya. Ia yakin KPU sudah melakukan verifikasi termasuk mengecek langsung ke UGM dan tempat sekolah dan kuliah Jokowi terkait. Nah teman-teman, itulah tadi ya pengakuan dari Bang Andi Wijayanto terkait dengan tuduhan Betor. Karena kan si Betor ini nyebut-nyebut namanya Bang Andi Wijayanto. Aduh, ini orang-orang ini, para penuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini semakin semakin terdesak teman-teman. Logikanya begini ya. Ini logika sederhana teman-teman. Ini kan ijazah ini, kasus ijazah ini kalau nggak salah berhembus sebelum Pilpres 2019 ya kan. Kalau memang ijazah Pak Jokowi ini palsu, sudah barang pasti dan sudah sangat yakin bahwa tim dari Pak Prabowo waktu itu akan melaporkan Pak Jokowi juga dan akan menggugat di pengadilan. Tapi timnya Pak Prabowo tidak menemukan bukti apa-apa terkait dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Dan ini tuduhannya tidak masuk akal memang teman-teman. Tuduhannya tidak berdasar. Ini sepertinya ya orang-orang yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu, nah ini harus dipertanyakan juga kejiwaannya. Iya, saya ingin mengingatkan lagi seperti Bang Andi tadi bilang, ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan sehingga jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya, medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah, sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan, Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan.
Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti, ya kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, Wah, nah berarti masuk tugas pengadilan. polisi selesai. Jadi dari Barreskrim memang harus diserahkan kepada Oke. Polda Metro Jaya untuk Baik. bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Pak. Baik, tidak hanya Jadi apa yang dilakukan penyelidikan oleh Barreskrim ya itu bisa menjadi rujukan dari Polda Metro, teman-teman ya. Bisa menjadi bahan tambahan lah, mungkin bahan untuk menguatkan gitu. Di sisi lain ya Polda Metro juga melakukan penyelidikan sendiri, teman-teman. Dan kita berharap semoga mereka benar-benar segera masuk bui dan panggung-panggung politik, ruang-ruang publik kita tidak gaduh lagi mengenai ijazah, teman-teman ya. Capek juga kita ngurusin orang-orang ini yang selalu tiap hari menuduh soal ijazah palsu lah, inilah, itulah. Bang, bahas donatur anak abah Indonesia Gelap. Aduh, anak abah kan apa gue bilang? Udah gue bilang ini campaign bayaran. Mahasiswa sekarang banyakan on. Ini bos buzzernya udah ketangkap On, nih. ya kan? Mahasiswa dapat berapa lu? Akhirnya terbongkar. Dalam dibalik hebohnya Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI Marcella Santoso. Sambil nangis-nangis dia bilang menyesal, Pak Bro, minta maaf, kentut. Pokoknya koruptor layaknya dihukum ya kan? mati. Setuju nggak? Udah gue bilang juga campaign anti pemerintah itu duitnya wah gila-gilaan. Lu tanya deh tuh, ya. Coba tanya, make sure sama Najwa Shihab, sama narasinya itu tanya. Kalau memang enggak, klarifikasi dong Najwa Shihab dan juga media kocaknya itu. Bener nggak? Terus mana lu, anak-anak tuh dajjal, kata gue buzzer. Lupa ada yang buzzer kan, kocak. Gak cuman anak-anak dajjal aja nih ikut-ikut ini. Partai Dajjal Indonesia pasti terlibat. Mereka kalau nggak berkuasa paling berisik, tapi kalau berkuasa tuh hasilnya tuh. Ya petugas partai tuh kalian. Ini kemarin tuh si abahnya juga bahas-bahas ini nih. Indonesia Gelap. Ya kan nggak abah, nggak anaknya sama aja. Yang keturunan Dajjal. Sukanya bikin rusuh, bikin ricuh, ya kan, kebongkar, dibayar semua. Iyalah abahnya kan nggak ada duit. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana kesibukan Rismon sekarang sepertinya makin banyak, makin bertambah, dan lokasi-lokasi yang akan dia datangi sepertinya makin bertambah juga demi membuktikan tuduhan dia benar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi ya sudah beberapa lokasi yang dia datangi ya hasilnya zong. Yang pertama tempat KKN Pak Jokowi, ya kan, semua sudah jelas, desanya ada, pengurus desanya ada, foto KKN Jokowi ada, orang yang pernah berinteraksi dengan Jokowi ada. Yang kedua, apalagi teman-teman, Perpustakaan Yogyakarta, koran Kedaulatan Rakyat. Dia mencari nama Pak Jokowi, mencari kesalahan yang tulisan puasa, poso, dan lain sebagainya. Itu sudah terbantahkan juga. Ternyata memang koran itu dari tahun 80 dan 81 tulisannya puasa, bukan poso. Tapi malah orang-orangnya si Sentana dan juga si Rismon ini menuduh bahwa ya Kedaulatan Rakyat ini nggak konsisten. Suka-suka yang punya koran lah, ngapain pula ya kan. Terus dia juga agak curiga katanya. Fisik dari koran Kedaulatan Rakyat tahun apa yang ada nama Pak Jokowi kelulusan itu diambil oleh polisi. Ya, dia curiga gitu, kenapa diambil polisi, apakah direkayasa atau seperti apa. Nah, itu tuduhan dia. Padahal ya polisi kan melakukan penyelidikan. Barreskrim kemarin melakukan penyelidikan. Makanya diambil barangnya. Biar bisa diselidiki lebih lanjut. Di di forensik dan lain sebagainya. Bener nggak ada nama Pak Jokowi? Dan ternyata kan bener ada nama Pak Jokowi. Ya, dan yang kalian permasalahkan soal puasa poso itu terbantahkan juga. Kemudian kemana lagi? Nah, dia kemarin ke Andi Wijayanto, ya kan, mewawancarai Andi Wijayanto bersama dengan Santana. Nah, di situ dia mengklarifikasi tuduhan dari Betor yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dibikin di Pramuka dan dia menyebut nama Andi Wijayanto. Tapi sayangnya Andi Wijayanto memberikan jawaban yang sepertinya mengecewakan untuk mereka, teman-teman. Nah, ini 3 lokasi yang mereka datangi. Dan kemarin dia ke UGM lagi untuk bertemu dengan Humas, berharap bisa mendapatkan informasi mengenai ijazah Jokowi. Ternyata Humasnya nggak ada. Dan dia nol besar, nggak ketemu siapapun. Nah, terakhir kalau nggak salah dia ketemu dengan teman Pak Jokowi, sekampung Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Yang dia mengatakan bahwa Pak Jokowi katanya itu lahir dari keturunan PKI, tapi Jokowinya bukan PKI. Nah, ini nanti kita cari lagi bantahannya, teman-teman. Pokoknya kita bantah satu persatu apa yang dicari dan dikeluarkan data-datanya oleh Rismon dan juga kawan-kawannya. Ini kan demi kepentingan dia bebas dari jeratan hukum, teman-teman. Nanti kita bantah juga. Kita bantu kepolisian. Karena kalau kita bantah, nanti kepolisian kan nonton video kita dan dia ya mencari fakta-fakta baru lagi, teman-teman, ya kan? Kita harus bantu negara kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya
Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.